Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom saudaraku yang ada di rumah. Saya percaya bahwa kita saat ini ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang selalu memberkati kita semua. Oleh sebab itu, mari saat ini ketika kita mau masuk di dalam ruang yang kudus, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan bagi kami. Terima kasih Engkau mau hidup bagi kami. Engkau memberikan hidup yang baru bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Masuk ruang
diberkati oleh Engkau. Terima kasih Allah yang baik. Saat ini kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita sudah dijadikan Tuhan sebagai pemenang, malah lebih dari pemenang. Amin. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita sudah menang dari semuanya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, kau jadikan kami lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini sekali kalahkan. Ini sekali kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dipimpin kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Ini sekali kalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah dipimpin kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kuasa Allah,
dan benar. Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Melainkan kami selalu menyembah Engkau. Karena Engkau yang ajak kami berlihat. Amin, Yesus. Amin, terima kasih.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kebangkitan-Mu dari antara orang mati membuktikan bahwa kuasa maut tidak dapat menahan Engkau. Itu membuktikan bahwa Engkau berkuasa atas kematian, Engkau berkuasa atas hidup mati seseorang. Oleh sebab itu kami hanya dapat bergantung dan berserah, berharap kepada Engkau. Kami juga memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau, sebab di dalam Tuhan tidak ada kematian yang kekal. Di dalam Tuhan ada kehidupan, dan ada kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati, Engkau telah memproklamasikan kepada dunia bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kami yang ada. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan berkati pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dapat menyeberangkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap pemirsa yang sempat mengikuti ibadah online Gereja Muria pada saat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah di rumah mereka. Hamba mau berdoa biarlah mereka juga dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah waktu-Mu bagi kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, pasti hidup mereka akan diberkati dan diberi kemenangan dan pengharapan oleh Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam suasana sukacita, karena pada hari ini kita sedang merayakan satu kebahagiaan besar bagi kita sebagai orang percaya, di mana kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjadi dasar iman Bapak Ibu saya dan saudara. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sentral dari iman orang percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan membuka Alkitab masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Kita akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam iman kita sebagai orang percaya. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Mari kita akan baca bersama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah silakan baca firman Tuhan-Mu dengan suara yang nyaring, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 17, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam iman percaya kita, kebangkitan Kristus adalah sentral dari iman Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau ada kebangkitan, berarti ada kelahiran dan ada kematian. Nah, kebangkitan juga adalah demonstrasi daripada kuasa Allah untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada semua orang, untuk menunjukkan bahkan kepada
kerajaan kuasa kegelapan, bahwa apapun yang dirancangkan oleh mereka tidak dapat menahan Kristus di alam maut, dia bangkit dari antara orang mati. Dan kenapa saya katakan bahwa kebangkitan Kristus adalah sentral di dalam iman percaya kita? Karena dengan adanya kebangkitan Kristus, maka ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Semua nabi, semua rasul yang pernah muncul, yang pernah ada, semua orang hebat dalam dunia teologi, semua orang yang dijadikan rasul oleh manusia, mereka semua mati dan tidak bangkit. Tetapi Yesus pada hari yang ketiga setelah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu adalah satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi sentral di dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen. Bahkan jelas sekali firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Karena kebangkitan Kristus menjadi sentral di dalam iman orang percaya. Makanya pada waktu Yesus dibangkitkan, banyak orang yang akhirnya beralibi bahwa dia tidak bangkit. Bahkan orang-orang yang ada pada waktu itu membuat sebuah cerita hoax, kalau sekarang ya, cerita bohong. Oh, bahwa dia bukan bangkit, dia mayatnya dicuri oleh murid-murid. Karena iblis tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, ketika orang percaya kepada kuasa kebangkitan, maka orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, hidup mereka akan dilepaskan dari belenggu dosa. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, jikalau saudara masih terikat dengan dosa, jikalau saudara masih terikat dengan hal-hal yang mistik, yang hal-hal yang tidak benar, maka ketika saudara percaya kepada kebangkitan Kristus, maka kuasa kebangkitan itu akan memerdekakan saudara. Maka kuasa kebangkitan itu akan melepaskan setiap belenggu-belenggu di dalam kehidupan kita. Maka kuasa kebangkitan itu akan sangat mampu untuk melepaskan saudara dari keterikatan dosa. Maka kuasa kebangkitan itu akan memberikan kehidupan yang baru di dalam hidup saudara. Amin. Oleh sebab itu, Paskah adalah satu hal yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada hari Jumat kita telah memperingati kematian Tuhan Yesus. Seperti saya katakan bahwa pada waktu itu iblis tertawa. Dia berpikir bahwa kalau Yesus sudah mati, maka tidak ada lagi yang harus mereka khawatirkan untuk menyesatkan banyak orang. Padahal salah. Kematian Tuhan Yesus justru membuka babak baru kemenangan di pihak Tuhan. Babak baru kemenangan di pihak setiap orang yang percaya kepada Kristus. Apa makna daripada kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita? Hal yang penting yang pertama berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, karena Yesus sendiri telah menubuatkan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Kita bisa lihat itu dalam Matius 16 ayat 21. Kita melihat, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita membuka firman Tuhan ini. Matius 16 ayat 21. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sendiri telah menubuatkan bahwa dia akan mati, namun dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jikalau ada seorang yang menubuatkan sesuatu dan ternyata apa yang dia nubuatkan adalah benar, berarti orang itu berasal dari Tuhan.
Dan disinilah letak makna daripada kebangkitan Yesus. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena setiap apa yang dikatakan oleh Yesus selama dia hidup di dalam dunia, selama dia melayani, selama dia memperkatakan firman, segala sesuatu yang diucapkannya itu tergenapi. Oleh sebab itu kuasa kebangkitannya menjadi dasar iman di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus adalah berbicara tentang penggenapan nubuatan. Bukan hanya dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, namun Yesus juga telah menyampaikan itu kepada murid-murid bahwa dia akan mati, tetapi dia juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian makna daripada kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus, ya, seperti saya katakan tadi bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar iman percaya setiap orang Kristen. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pokok penting di dalam pengajaran kekristenan. Tuhan Yesus bukan hanya bereinkarnasi, Allah menjadi manusia. Tetapi hal yang penting lagi, dia mati namun dia dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau nabi-nabi yang lain, semua nabi yang pernah ada mati tetapi tidak bangkit-bangkit. Semua nabi yang pernah ada mati tetapi tidak punya kuasa untuk bangkit dari kematian. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Amin. Itulah yang menjadi sentral di dalam iman percaya kita. Iman kita harus terbentuk daripada apa kata firman. Iman kita harus terbentuk dari kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi dasar di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa live streaming dalam ibadah kami pada saat ini, apa yang menjadi gambaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Berbicara tentang kebangkitan itu berbicara tentang sebuah kehidupan. Berbicara tentang kebangkitan itu juga berbicara tentang kehidupan yang baru. Kebangkitan juga berbicara tentang kelahiran kembali. Kebangkitan bukanlah sihir, bukan sulap. Kebangkitan adalah karya Allah yang dikerjakan di dalam pribadi Yesus. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus sekali lagi menjadi dasar penting di dalam kehidupan kita, agar supaya engkau yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, engkau yang saat ini sedang dalam kehidupan sedang mengalami ketakutan, engkau yang bahkan sedang mengalami yang namanya kematian rohani, jadikan Paskah 2020 sebagai momen kebangkitanmu dari kematian rohani. Jadikan Paskah 2020 sebagai momen penting untuk saudara kembali bangkit. Bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada waktu Yesus mati, begitu banyak orang yang tertunduk. Pada waktu Yesus digantung di atas kayu salib, banyak orang yang tadinya mengagung-agungkan dia, yang percaya, yang mengikuti dia pada waktu pelayanannya, bahkan yang dengan mata kepala sendiri melihat perkara-perkara yang ajaib, melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang akhirnya ketika melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, mereka berkata bahwa sudah selesai untuk mengikut Tuhan. Ternyata Yesus tidak berdaya. Banyak yang akhirnya meninggalkan Yesus. Bahkan ada juga yang mencemooh, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang ada dalam kondisi seperti ini di dalam kehidupan mereka, yang tidak mengakui bahwa Yesus tinggal diam hidup di dalam kehidupan,
Ada begitu banyak orang Kristen yang kalah terhadap dosa. Begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah menang melawan dosa yang berkecamuk yang datang selalu dalam kehidupannya. Begitu banyak orang Kristen yang kalah dengan pergumulan. Karena apa? Karena dia melupakan ada Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus adalah dasar iman Bapak Ibu saudara-saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kalau nabi-nabi dalam perjanjian lama tidak ada yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi saudara. Semua nabi yang pernah diakui oleh manusia tidak ada yang sama seperti Yesus. Yang memang berbeda karena Yesus berasal dari surga. Dia adalah perkataan Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah datang ke dalam dunia. Dialah Yesus. Adalah perkataan Allah sendiri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Murid-muridnya yang tadi sedang ada dalam kegundahan hati. Orang yang selama ini mereka andalkan di dalam perjalanan hidup mereka, yang mereka melihat melakukan mujizat, yang sampai akhirnya murid-murid setelah kematian Tuhan Yesus mereka pergi ke profesi mereka. Mereka kembali pergi mencari ikan, tidak ada pengharapan lagi. Namun di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yesus datang dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan babak baru, pengharapan yang baru di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kembalikan Yesus di dalam hidupmu. Posisikan dia menjadi raja di dalam hati saudara. Jangan biarkan kecemasan pergumulanmu menguasai hidup. Izinkan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu hidup dalam. Dan jikalau sesuatu yang besar, yang luar biasa itu bergerak di dalam hidup kita, jikalau yang bangkit dari antara orang mati tinggal di dalam hati kita, jikalau yang bangkit dari antara orang mati berdiam, bertakhta di dalam kehidupan kita, maka dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Amin. Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang atas kuasa maut. Amin. Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang atas setiap pergumulan-pergumulan kita, atas setiap kelemahan-kelemahan kedagingan kita. Kuasa yang besar itu bekerja di dalam kehidupan setiap gereja Tuhan. Kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, percaya bahwa jikalau engkau mengizinkan Kristus dalam hidupmu, maka kuasa surga juga akan menyertai. Yesus ada dalam hidupmu dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara. Kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14 dikatakan seperti ini. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ada pengharapan untuk setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Ada waktunya juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ada waktunya kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus di surga yang kekal. Ada pengharapan bagi setiap orang.
Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak main-main. Allah bukan hanya sedang mempertontonkan kuasanya yang besar, tetapi di balik kebangkitan Tuhan Yesus ada pengharapan, ada janji Allah bagi Bapak Ibu saya dan saudara. Ketika saudara di dalam dunia ini setia ikut Tuhan, ketika saudara terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, ketika saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20 dan ke-23 dalam 1 Korintus 15 dikatakan seperti ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Karena sama seperti semua orang telah mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Luar biasa firman ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup ini bukan hanya di dunia ini. Hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Kita akan mati memang, tetapi ada satu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di surga. Karena memang dia datang dari surga dan dia akan kembali ke surga. Dan setiap mereka yang percaya kepadanya, maka sama seperti ketika kita mati karena satu orang yaitu Adam, tetapi kita juga akan bangkit oleh satu orang yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berbanggalah jikalau saudara menjadi orang Kristen. Berbanggalah kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam hidup saudara. Jangan pernah meninggalkan imanmu, karena engkau sedang percaya pada satu kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi di dalam Kristus Yesus ada kepastian. Amen. Kehidupan yang kekal di surga yang telah Dia sediakan. Karena di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus, banyaklah tempat tinggal. Kemana aku pergi, di situ pun kamu akan pergi dan berada. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Tetap selalu berharap kepada Tuhan. Karena dengan berharap, dengan percaya kepada Tuhan, maka saya dan saudara akan mengalami kuasa Paskah, mengalami kuasa kebangkitan. Ingat, Paskah adalah penggenapan dari setiap nubuatan yang disampaikan oleh Nabi dan juga disampaikan keluar dari mulut Yesus sendiri. Kebangkitan adalah dasar iman saya dan percaya, saya dan saudara. Karena kalau kita percaya ada kebangkitan, pasti ada kelahiran, pasti kita percaya juga ada kematian. Kalau kita percaya ada kebangkitan, maka kita percaya ada pengharapan untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara. Saudara yang sedang kehilangan pengharapan, percaya, ketika engkau menaruh pengharapan saudara kepada Yesus, Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara. Jangan bergantung berharap kepada manusia. Manusia kecewa dan seringkali juga mengecewakan. Tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah bergantung berharap kepada Tuhan, apalagi di situasi yang ada saat ini, di situasi yang sulit saat ini, yang secara manusia mengkhawatirkan, menakutkan. Namun kebangkitan Tuhan Yesus
memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Semua umat Tuhan sedang memperingati, sedang merayakan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Dan satu-satunya yang pernah ada di bawah kolong langit yang pernah mengalami hal ini Engkau sendiri. Oleh sebab itu kami menggantungkan, mengharapkan iman percaya kami kepada Engkau, sehingga kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus akan berdiam di dalam hidup kami. Bahkan itu akan terus mempengaruhi kehidupan kami untuk kami menjadi orang-orang yang selalu bangkit dari keterpurukan kami, bangkit dari kegelisahan kami, bangkit dari tidur rohani kami, bangkit dari kematian rohani kami. Engkau yang memiliki hidup. Oleh sebab itu kami mengizinkan Engkau tinggal dalam kami, sehingga hidup kami yang ada ini akan lebih hidup lagi, akan lebih berpotensi lagi, akan lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Hanya ketika Engkau diam di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hidup kami, dalam hati kami. Dan biarlah kami bukan hanya sekedar merayakan Paskah, tetapi makna daripada kebangkitan-Mu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya memposting di FB, di IG kami, di WA kami tentang Paskah, namun ada dalam kehidupan kami terjadi kebangkitan, terjadi kebangunan rohani, untuk kami semakin menjadi lebih baik lagi buat orang lain, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang sudah mendengarkan firman. Biarlah semua dikuatkan, diberkati. Amen. Dan semua yang sedang menyaksikan via online, hamba-Mu berdoa supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di channel ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan, tetapi ada pesan-pesan yang menguatkan, yang mengokohkan iman kami. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan percuma. Itu akan terus bekerja di dalam hati setiap orang yang telah menerima. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang ada di tempat ini dan di rumah. Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian yang berkata, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada setiap anugerah Allah dalam kehidupan kita. Jikalau kita ada sampai pada hari ini bukan karena kuat dan gagah, ingat bahwa semua karena anugerah Tuhan Allah yang telah memberkati kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapa karena Engkau boleh hadir bersama dengan kami dalam ibadah, bersama-sama dengan jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Sekalipun kami berjauhan secara jarak, namun kami percaya kami disatukan di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Di dalam roh kami sedang ada dalam satu kesatuan, memuliakan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, kami terus berharap kepada anugerah Tuhan buat kondisi yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah dunia ini. Pergumulan besar yang dialami oleh dunia dan bangsa kami Tuhan, berkaitan dengan virus corona yang datang memberikan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan bagi manusia. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Namun kami tetap percaya kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Allah. Biarlah kami mau mengambil sebuah makna yang penting melalui peristiwa ini Tuhan, bahwa dunia ini fana adanya, bahwa keadaan yang baik di tengah-tengah dunia hanyalah sementara. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau adalah kota benteng kami. Kami mau berkata bahwa Engkau adalah kubu pertahanan kami. Engkau adalah tempat pengungsian dalam kesesakan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati, menolong pemerintah yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap para menteri, semua aparatur pemerintahan yang sedang berupaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan. Berdoa juga agar supaya masyarakat Indonesia mendisiplinkan diri mereka untuk tetap menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah untuk menjaga setiap masyarakat yang ada. Agar supaya kami tetap ada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini kami percaya ini adalah karya Tuhan melalui pemerintah buat setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa ini akan berakhir dengan pertolongan daripada Tuhan. Yang saat ini sedang terbaring dalam kesakitan akibat virus, kami berdoa agar supaya kesembuhan dari Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Para medis, dokter, perawat, suster yang ada Tuhan, agar supaya Tuhan melindungi, menjaga mereka. Mereka adalah garis terdepan untuk memerangi virus ini. Tuhan pelihara hidup mereka, keluarga mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami yang ada. Ajar kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di momen Paskah ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri, ada semangat yang baru, bahkan ada pengharapan yang baru yang Tuhan beri bagi setiap gereja Tuhan. Inilah waktunya kami mau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Inilah kami mau menyadari bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapak. Dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami Engkau sudah menolong. Dan saatnya kami akan menyelesaikan ibadah kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Allah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat tanganmu dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati namun bangkit dari antara orang mati,
Dan biarlah persekutuan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian hidup saya dan saudara, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua yang sudah diberkati berkata Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah buat semua jemaat Tuhan, buat semua pemirsa yang sempat mengikuti ibadah online kami Gereja Sidang Jemaat Allah Moria di Fakfak. Kiranya melalui ibadah kita pada saat ini boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, yang sempat menyaksikan live streaming kami. Dan yang terakhir adalah selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.